Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita lanjutkan materi dalam pertemuan ke berapa hari ini, Bu Rido? Ke- Ketiga, Pak. Ketiga. Oke, ketiga. Ya, kita akan membahas tentang satu topik yang ya memang juga nanti akan bisa ibu-ibu temui di rumah sakit ya. Itu adalah kajian tentang biolistrik ya. Biolistrik. Oke, lingkup pembahasan yang akan kita bahas ya hari ini. Yang pertama tentu pendahuluan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hukum-hukum yang terjadi dalam biolistrik ya, bagaimana kelistrikan di dalam tubuh itu. Kemudian nanti kita akan melihat ya di dalam tubuh itu tentu ada sel ya. Karena tubuh kita itu terdiri dari eh, banyak sel. Maka kita akan lihat nanti bagaimana kelistrikan di sel. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kelistrikan di saraf dan di otot. Dan terakhir nanti kita akan melihat bagaimana kelistrikan di otot jantung. Ya, salah satu aplikasinya di sini di instrumentasi barangkali kita sudah melihat itu bagaimana EKG menjadi hal yang eh, sangat menentukan bagaimana kelistrikan di dalam tubuh itu apakah normal atau tidak pada seorang pasien. Ya, kita akan melihat itu nanti. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi ketika kita membahas kelistrikan di dalam tubuh manusia, maka kita melihat bahwasanya kelistrikan itu memegang peranan penting dalam tubuh manusia itu. Ya, beberapa penyelidikan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu itu pada tahun 1780 ya 1780 Luigi Galvani sudah menemukan bahwasanya kelistrikan itu ada pada tubuh hewan. Jadi hewan apapun ternyata ketika diriset oleh Luigi Galvani ternyata ada kelistrikan di dalam tubuh hewan tersebut ya. Kemudian Luigi Galvani melanjutkan risetnya. Dia ternyata ketika dialirkan arus listrik kepada katak itu ternyata terangkat kedua kaki katak setelah diberikan aliran listrik. Artinya apa? Aliran listrik yang diberikan kepada tubuh katak itu menyebabkan kaki katak itu terangkat. Berarti di sana bisa kita simpulkan bahwasanya ada proses kelistrikan di dalam tubuh. Sehingga ya otot atau muskuloskeletal yang terjadi pada katak itu bergerak dan terangkat seperti itu. Kemudian pada tahun 1856 itu Kaldani menemukan bahwasanya kelistrikan terjadi pada otot katak yang mati. Kalau Luigi Galvani mencobakan melakukan percobaan pada katak yang hidup, sekarang Kaldani ternyata pada katak yang sudah mati sekalipun itu ternyata ada kelistrikan di otot katak tersebut. Itu menandakan bahwasanya kelistrikan itu adalah hal yang paling menentukan terjadi pada tubuh manusia. Kemudian pada tahun 1892, Arons ya itu merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Jadi ketika dia berhubungan dengan stop kontak atau arus listrik, ternyata dia merasakan kejut listrik yang kita namakan konsleting listrik seperti itu. Dia merasakan. Artinya apa? Ketika tubuh kita atau otot kita merasakan adanya kejut listrik atau konsleting listrik, itu kita merasakan bahwasanya aliran darah di pembuluh darah kita itu menjadi lebih cepat, ya. Dan dia merasakan ini. Bahkan ya ketika Arms ini merasakan ada kejut listrik itu dia terlempar ya dari stop kontak yang dia pegang. Nah, itu menandakan bahwasanya ada frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Seperti itu. Kemudian pada tahun 1899, Van Seynek, dia menemukan bahwasanya terjadi panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Jadi kalau ibu-ibu pernah jalan di bawah sutet ya, sutet itu adalah jaringan kita berjalan di bawah jaringan berenergi listrik tinggi ya. Biasanya kalau di daerah-daerah PLN kayak di Maninjau itu ada itu ya. Kalau kita berjalan di bawahnya itu kita akan merasakan adanya eh, apa namanya kita akan merasakan adanya arus listrik yang tinggi ketika kita berjalan di bawahnya. Terjadi panas bahkan pada jaringan akibat aliran berfrekuensi tinggi. Kemudian pada tahun 1928 ya Skripek ya menemukan bahwasanya pengobatan bisa dilakukan menggunakan gelombang pendek yang berasal dari arus listrik tersebut yang kita kenal dengan short wave ya. Banyak sekarang terapi yang dilakukan di rumah sakit ya di dalam fisioterapi itu menggunakan alat yang ditemukan oleh Skripek ini
Ya, kita mengenal sekarang ada shockwave terapi, ya, ada diatermi terapi, ya, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk memulihkan kembali sel-sel yang mati pada tubuh pasien. Dengan cara apa? Dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, seperti itu, ya. Jadi, ketika kita membahas kajian di dalam biolistrik ini, maka sesungguhnya kita mengetahui bahwasannya di dalam tubuh kita itu ada arus listrik yang mengalir. Kalau dulu mungkin barangkali ibu-ibu ketika di SMP atau di SMA, ya, lakukan praktikum, ya, rambut yang kering kemudian diusapkan roll plastik, kemudian dia akan mampu mengangkat kertas yang dipotong kecil-kecil. Itu menandakan bahwasannya dalam tubuh kita itu ada arus listrik. Jangankan itu, ketika dulu ibu-ibu, ya, merasakan ada suatu perasaan ke seseorang misalnya, maka biasanya kita juga mengalami, ya, arus listrik dalam tubuh kita. Itu menandakan bahwasanya ion-ion positif atau ion-ion negatif yang di dalam tubuh itu mempengaruhi tubuh kita sehingga perasaan kita menjadi berkecamuk seperti itu. Ya, oke lah, mungkin barangkali Ibu udah paham itu apa yang saya maksud, ya. Jadi ion positif itu biasanya kita namakan dengan proton, sementara ion negatif itu kita namakan dengan ion, ya, atau anion, ya, seperti itu. Oke, mau tidak mau ibu-ibu tentu harus mengetahui bahwasanya di dalam kelistrikan di dalam tubuh itu ada hukum-hukum yang melandasinya. Ya, yang pertama kita akan pelajari yang dinamakan dengan hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ini adalah hukum yang ditemukan oleh George Simon Ohm pada tahun 1826. Apa bunyi hukumnya? Nah, bunyi hukumnya seperti ini. Beda potensial di antara dua ujung konduktor berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Ya, jadi kalau ada dua kutub beda potensialnya, misalnya ada positif, ada negatif, kemudian beda potensial di antara dua ujung konduktor itu berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Jadi dia berbanding lurus dengan I. I itu adalah arus, ya, atau dinamakan dengan arus listrik. Oke, dia melibatkan yang pertama V namanya. V itu adalah beda potensial atau yang kita kenal dengan tegangan, di mana satuannya adalah volt. Jika kita membahas hukum Ohm ini, kita membahas yang pertama adalah V. V itu beda potensial, satuannya volt. Yang kedua, I. I itu adalah arus listrik atau kuat arus, satuannya ampere. Satuan-satuan yang disebutkan di sini adalah satuan internasional atau SI namanya. Ya, yang ketiga, R besar. R besar ini adalah hambatan atau tahanan. Satuannya adalah Ohm. Nah, jadi ketika kita membahas, ya, hukum Ohm di dalam kelistrikan yang ada di dalam tubuh, maka kita mengenal atau mempelajari hukum Ohm ini. Ya, yang pertama V tegangan atau beda potensial, yang kedua I arus listrik atau I satuannya ampere, dan yang ketiga adalah hambatan, satuannya adalah Ohm. Ya, R itu adalah hambatan. Sekarang kita lihat ibu-ibu. Ya, tadi saya sudah katakan bahwasanya ketika kita mendapatkan sebuah logam yang bisa dialiri arus listrik, maka sesungguhnya di dalam uh, logam yang bersifat konduktor ini, dia terdapat elektron-elektron bebas yang dapat bergerak seperti ini. Ya, seperti animasi seperti ini. Ketika dia bergerak saling berlawanan seperti ini, maka logam atau katakanlah konduktor ini dalam keadaan baik. Ya. Tetapi kalau dia sudah searah, maka logam atau konduktor ini dalam keadaan sudah tidak baik lagi, misalnya putus dan lain sebagainya. Jadi ketika elektron-elektron bebas ini bergerak saling berlawanan antara kutub positif dan kutub negatifnya, maka logam atau konduktor ini dikatakan dalam keadaan baik. Ya. Kemudian, yang penting kita ingat, arah gerakan elektron, elektron itu bermuatan negatif, itu berlawanan arah dengan arah gerakan proton yang bermuatan positif. Ya, jadi positif ke atas, maka elektronnya ke bawah. Kalau elektronnya ke atas, maka protonnya ke bawah. Seperti itu. Ya, jadi arah gerakan elektron itu berlawan arah dengan arah gerakan proton. Selanjutnya, Ibu-ibu, gerakan elektron dan proton itu menimbulkan gerakan muatan listrik. Ya. Jadi ketika dia bergerak saling berlawanan arah ini, maka dia akan memunculkan gerakan yang dinamakan dengan muatan listrik. Muatan listrik inilah yang menghasilkan arus listrik. Nah, jadi yang membuat kita kesentrum itu apa? Arus listrik.
Dari mana dia berasal? Dari muatan listrik. Muatan listrik itu apa? Yang menjadi muatannya adalah muatan positif dan muatan negatif. Ketika muatan positif dan muatan negatif saling berlawanan arah, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, itu dia ya, itu konsepnya. Kemudian ibu-ibu, arus listrik itu berjalan searah dengan gerakan proton. Jadi kalau ibu-ibu melihat ya, mungkin suaminya mengerjakan, itu biasanya ya kabel ya yang dihubungkan ke sesuatu itu sebenarnya yang paling penting itu hanya yang positif saja. Ya, kenapa? Karena yang positif itu searah dengan gerakan proton. Ya, menghidupkan lampu misalnya hanya dengan menghubungkan ke kutub positif saja biasanya lampunya sudah bisa hidup ya seperti itu. Itu menandakan bahwasanya gerakan arus listrik itu searah dengan gerakan proton ya seperti itu. Saya lanjutkan ibu-ibu. Cikal bakal hukum Ohm itu ya ada beberapa kategori yang harus dilihat. Yang pertama adalah beda ketinggian. Beda ketinggian ini dinamakan dengan delta H. Delta itu adalah beda. Kalau dia beda ketinggian, delta H, H-nya ketinggian. Kalau dia beda potensial, delta V. Deltanya perbedaan, V-nya adalah potensial atau tegangan. Kemudian, dia akan juga menghasilkan yang dinamakan dengan hambatan, yang dinamakan dengan R, satuannya Ohm. Maka dia akan menghasilkan yang pertama arus air. Arus air itu ketika air bergerak dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya itu menandakan adanya arus air. Ketika arus air sudah terjadi, maka dia akan memunculkan atau melibatkan yang dinamakan dengan arus listrik. Baik itu menggunakan pemompaan maupun tidak menggunakan pemompaan, misalnya dihisap seperti itu, maka dia tetap akan menghasilkan yang pertama adalah arus air, air itu berpindah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, kemudian juga arus listrik sehingga dia memunculkan arus ya listrik di dalam kegiatan atau percobaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami. Selanjutnya kita mulai masuk ke formula yang ada di dalam hukum Ohm. Ya, formula awal itu menandakan bahwasannya perbedaan antara beda potensial dengan kuat arus itu dia konstan C di sini. Ya, ketika V berbanding I itu sama dengan konstanta, maka dia akan menghasilkan tiga rumus ini. Yang pertama, V sama dengan I kali R, V. Ya, maka V sama dengan I kali R ini bisa kita turunkan rumusnya. Maka I itu sama dengan V per R, dan R itu sama dengan V per I. Artinya, ketika tiga variabel ini saling berkaitan. Apa tiga variabel itu? Yang pertama adalah tegangan atau beda potensial. Di mana beda potensial atau tegangan itu satuannya adalah volt. Kemudian I atau arus listrik satuannya ampere, dan yang ketiga R besar hambatan atau tahanan satuannya adalah Ohm. Jadi tiga komponen inilah yang melandasi hukum Ohm ini. Volt, ampere, dan hambatan atau Ohm. Ya. Nah ini mohon ibu-ibu cermati, pahami sehingga nanti ketika misalnya ada permasalahan di dalam soal, ibu sudah bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya mulai sajalah menghafal rumusnya dari VIR ya. VIR itu sama dengan V sama dengan I kali R. Kemudian I-nya sama dengan V per R dan R-nya sama dengan V per I. Seperti itu. Mungkin barangkali Bu catat di bagian ini dulu sebelum saya perlihatkan seperti apa contoh soal yang ada di dalam kelistrikan di dalam tubuh atau biolistrik ini. Silakan Ibu. Ada yang mau Ibu tanyakan? Saya silakan. Bu Rindu ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke, ya. Saya lanjut lagi gitu ya. Oke, nah ini kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh soalnya di sini dikatakan bahwasanya lampu.
dihubungkan dengan konduktor. Konduktor tadi kita sudah tahu ini adalah pengantar arus yang baik, ya. Dengan beda potensialnya 100 volt, berarti di sini V-nya sama dengan 100 volt. Dia menghasilkan arus listrik 5 ampere, berarti I-nya sama dengan 5 ampere. V-nya diketahui, I-nya diketahui, maka kalau seandainya ditanya berapa ohm hambatan, hambatan itu adalah R. Maka sesuai dengan rumus tadi, R itu sama dengan V per I. Ya, 100 dibagi dengan 5 ampere sama dengan 20 ohm. Nah, jadi langsung kita bisa mendapatkan bahwasanya besar hambatan adalah 20 ohm. Paham ya, Ibu ya? Tinggal memasukkan rumus R-nya. R-nya sama dengan, tadi kita katakan R-nya sama dengan P per I. Ya, seperti itu. Ya, ini masih gampang. Ini coba ibu-ibu lihat contoh soal yang kedua ini. Biasanya yang keluar itu yang soal yang kedua ini, ibu-ibu ya. Coba perhatikan. Jaringan otot uterus memiliki tahanan 2,5 kilo ohm. Itu adalah R. Ya, R-nya 2,5 kilo ohm. Ingat ibu-ibu, satuan yang berlaku pada hukum atau tahanan ini atau hambatan ini dalam ohm. Artinya semua yang dalam kilo ohm harus dikonversi dulu menjadi ohm. Ya, K 2,5 kilo ohm. Kalau dia dikonversi ke jadi ohm, maka dia dikali 1000. 2,5 dikali 1000 sama dengan 2500 ohm. Oke, ya, pahami itu ibu-ibu. Kemudian, dan tegangan listrik 120 milivolt, berarti V. V-nya itu 120 milivolt. Sementara tegangan yang dianjurkan untuk kasus ini dalam volt. Maka 120 milivolt harus kita jadikan ke volt, berarti dia dibagi 1000. Dibagi 1000, 120 dibagi 1000 nilainya adalah 0,12 volt. Nah, duanya sudah dapat. Sekarang yang ditanya I, ya. I itu tadi kan V sama dengan I kali R. Maka I sama dengan V per R. V-nya 0,12 volt, R-nya 2500 ohm. Maka ini dibagi ini kita akan mendapatkan hasilnya dalam ampere. Karena pertanyaannya berapa miliampere, maka yang ampere ini kita konversi menjadi miliampere dengan cara mengali 1000. Maka hasil akhirnya itu adalah besar arus listrik sekian dalam miliampere. Tugas ibu-ibu sekarang ya isikan titik-titik itu. 0,12 dikali 2500 berapa? Itu dalam ampere. Kemudian jadikan dia ke miliampere berarti dikali 1000. Silakan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ya ibu-ibu silakan ditanyakan. 0,045 Oke, miliampere, Pak. 0,045. Coba dicek Em, 0,045 atau 48. 0,12 dibagi 2500 berapa? 0,048. Nah, kalau dijadikan miliampere berapa? Eh, itu udah itu kan Oh, udah. 0,048 dikali 1000 Oh, kan, Pak? dari ampere ke miliampere ya, kali 1000 berapa jadinya? Iya, jadinya 48. 0,048, Oke, Pak. sip, sip. Berarti udah selesai ya. Oke. Jadi besarnya arus listrik langsung ibu bikin ya adalah 0,048 mili ampere. Begitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Karena walaupun ibu alih jenjang ya, di bagian ini juga harus ibu pahami ya. Lanjut. Ya, yang kedua. Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya. Hukum Joule. Hukum Joule ini itu dia bermain di dalam arus listrik juga ya. Arus listriknya adalah A ampere tadi yang melalui suatu konduktor dengan tegangan V. Berarti selain dia menggunakan arus listrik, dia juga menghasilkan tegangan. Perbedaannya sekarang dibandingkan dengan hukum tadi, dia menggunakan waktu tertentu, itu T, dan menghasilkan dua hal nanti. Bisa saja dia menghasilkan energi, tetapi dia juga bisa menghasilkan kalor. Ya, jadi ada W ini energi, H ini adalah kalor. Sehingga nanti ketika kita menggunakan perumusan hukum Joule ini, yang pertama kita mendapatkan V besar, itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. Kemudian yang kedua dia menghasilkan arus listrik, satuannya I, ya, simbolnya I, satuannya ampere, ya. Kemudian dia juga menghasilkan waktu,
T kecil simbolnya dengan satuan sekon atau detik. Ya. Sementara yang pertama dia menghasilkan juga energi atau W dengan satuan joule. Sementara energi panasnya ya dia menghasilkan satuan kalori. Jadi inilah beberapa hal yang kita lihat ketika kita uh, menyelesaikan ya hukum Joule ya. Jadi ada volt, ada ampere, ada detik, ada joule dan ada kalori. Ya, mungkin barangkali Ibu catat dulu ya bagian ini. Sudah Ibu? Ini Sudah, semua Pak. semuanya Pak. alumni IPA ya kan Ibu ya? Bu Ya. Alvita IPA kan? Bu Rindo IPA, IPA. Iya, Pak. Aman ya. Cynthia, Poltekkes ini IPA kan dulu ya? Ini Ibu-Ibu ini benar-benar ada. Bu Cynthia masih ada ya? Ya, saya anggap ada aja lah ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada dua Pak. hal yang kita lihat ya. Yang pertama energi, satuannya joule. Yang kedua adalah energi panas ya, satuannya adalah kalori. Apa hubungannya? Ya, kita lihat apa hubungan antara unsur-unsur yang dituangkan dalam formula. Ketika kita menggunakan W-nya sama dengan V kali I kali T, maka satuannya joule. Maka W ini adalah dinamakan dengan energi. Ya. Tetapi coba perhatikan, ketika dia menjadi kalori, maka 1 joule tadi itu sama dengan 0,24 kalori. Sehingga hanya itu menjadi 0,24 kalori tadi dikali dengan V kali I kali T. Maka satuannya tidak lagi joule, tetapi sudah berubah menjadi kalori. Jadi kalau kita ingin ambil kesimpulan, apa sih hubungan antara W dengan H? Hanya perkalian 0,24. Kalau W-nya diketahui, mau dicari H, maka tinggal mengalihkan 0,24. Kalau mau dicari W, sementara H-nya diketahui, tinggal hasil H-nya dibagi dengan 0,24. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, sehingga hubungannya apa? Ini ya 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kalau seandainya nanti pertanyaannya objektif, ya apa hubungan antara energi dengan energi panas? Hanya perkalian 0,24 saja, di mana 0,24 itu karena 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham. Ya, kita lanjutkan contoh soalnya. Sekarang contoh soal kita semakin rumit ini. Kalau tadi datar, ya sekarang coba perhatikan. Pada aktivitas otot skeleton, ya skelet, ya selama 15 menit. Berarti ototnya yang dilihat sekarang ada muskuloskeletal, ya. Dia pada aktivitas otot skelet selama 15 menit, berarti T-nya 15 menit. Ingat, tadi T-nya dalam sekon. Jadi sesuatu yang belum dalam satuan SI, konversi dulu menjadi satuan SI. Berarti 15 menit dikalikan dengan 60 detik. Sehingga 15 menit itu menjadi sekian detik. Nanti Ibu cari. Sekarang pertanyaannya, berapa kalorikah energi yang dihasilkan? Berarti yang ditanya adalah H. Ya, yang ditanya H. Jika beda potensial dalam serabut sebesar 100 mV, berarti V-nya 100 mV. Belum dalam satuan SI. Konversi dulu menjadi volt. Kemudian di sini sedangkan hambatan pada serabut otot sebesar 3 kilo belum juga dalam satuan SI. Satuan SI-nya adalah ohm. Berarti 3 kilo dijadikan ke ohm. Berarti dikali 1000. Kalau ini dibagi 1000. Kalau ini dikali 60. Maka coba ibu-ibu cari. Ini berapa, ini berapa, ini berapa. Coba dicari dulu. Yang 15 menit itu 900. Ya, betul. 900 detik. Yang 100 milivolt? 100 0,1 Iya, volt, Pak. 0,1 volt. 3 kilo ohm? Iya, 3 kilometer kilo. Iya, Pak. Kilo Tiga ohm itu 3.000 ohm 3.000 ya. ya. tiga Nggak ribu ada ons. kilometer.
Nggak ada meter di Eh, sana ada ya. Ya, itu kilo Ohm ohm, ya. iya, Pak. Ya, 3000 Ohm ya. Oke, seperti itu. Sekarang coba lihat. Ternyata untuk mencari nilai H itu sama dengan 0,24 kali V kali I kali T. Itu rumusnya tadi. V-nya ada. Tetapi I-nya ternyata tidak ada. Maka I-nya kita gunakan hukum Ohm tadi. Maka I-nya itu kita cari menggunakan V per R. Gunakan hukum Ohm tadi. V-nya 0,1 volt, R-nya 3000 ohm. Maka kita dapatkan ampere. Coba dicari, ini berapa ini, Ibu? Ya, 0,1 volt dibagi dengan 3000 ohm. Dapat di sini ampere. 3,3, Pak. 3,3 apa? Ada kali 10-nya. Jangan 3,3 aja dicek, Bu. Dia kalau gunakan kalkulator itu lihat di atasnya itu pakai eksponen atau tidak. Ya, karena kalau konsepnya 0,1 dibagi dengan 3000 tentu 0, ya. 0,000. Ya. 0,03. Nah, oke. Itu ampere, ya, itu ampere. Sekarang barulah kita cari nilai H-nya. H-nya 0,24 dikali V-nya 0,1, I-nya yang barusan kita cari, T-nya 900 detik. Maka kita dapatkan sekian kalori. Coba ibu-ibu lengkapi catatannya sehingga kita bisa mendapatkan berapa kalori yang dihasilkan dari hambatan serabut otot tersebut. Oke ya, silakan. 6,4, Pak. 6,4 apa, Bu? Kalori, Pak. Oh, cek cek hati-hati ya, Bu ya, karena ada angka-angka yang dalam koma itu, ya. I-nya jadinya berapa, Ibu? I-nya tadi 0,3, Pak. Nah, 21,6, Pak. enggak 0,3, enggak, coba dicek. Ya. I-nya 0,0003, Pak. Tuh, masukkan angka itu, Bu. Jangan 0,3-nya aja Ibu bikin. Ada angka penting itu di belakang 0,000 itu enggak boleh langsung diambil 0,3 aja, enggak boleh ya. Hati-hati. Inputkan semua angka, maka kalikan dengan P ya dan T. Ya, itu adalah nilai H. Nah, berapa Bu H Cindy? 0,0216, Pak. Oke. Semuanya sama Ibu? Nah, ini karena saya kan tidak mencari di sini nih. Eh, Sama enggak hasilnya dengan Bu Cindy tadi? Coba dicek ya pekerjaannya. Bu Rafika, sama hasilnya dengan Bu Cindy? Berapa tadi hasil, Pak? Oke, Cindy tanya. 0,0216, Kak. Oke ya, nah, silakan nanti dicek hasilnya. Ya Kalau udah, Pak. seandainya ibu-ibu mengalihkan tidak ada yang salah, maka akan menemukan jawaban yang benar ya. Tapi kalau kalinya salah ya, koma-komanya ada pas ya, pasti salah hasilnya. Ya, gitu. Paham ya ibu ya? Untuk mencari H. Kalau saya suruh mencari W, berapa W-nya Bu? Bu Sidi? Ini H nih kan. Kalau W, Oh, ya, gampangnya Ibu, kalau disuruh mencari W, maka hasil ini dibagi dengan 0,24. Ah, itulah hasil W, ya. Begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Saya persilahkan. Kalau hitung-hitungannya itu tolong dicek sendiri ya ibu-ibu, ya ibu-ibu yang menggunakan kalkulator, karena saya nggak buka kalkulator juga ya. Oke, paham ya ibu-ibu? Ya. Kalau paham saya lanjutkan. Ya, oke. Sekarang kita lihat ya kelistrikan di sel. Ya, sel ini jumlahnya di dalam tubuh kita biliunan ibu, ya, miliaran, ya. Sehingga nanti setiap sel itu kecenderungannya hanya dua, ya.
hanya tumbuh dengan baik, berarti sistem metabolisme dalam tubuh baik, artinya terjadi regenerasi sel. Tetapi ada juga sel yang tidak terjadi regenerasi sehingga menimbulkan kematian di dalam sel. Ya, ini hal yang lumrah terjadi. Apa yang mempengaruhinya? Salah satunya adalah kelistrikan di dalam sel. Ya, apa itu kelistrikan di dalam sel? Ingat, ibu-ibu, sel kita itu dibatasi oleh membran sel dengan jaringan lipid. Ya, jadi membran sel dan jaringan lipid ini berfungsi agar tidak terjadi perbenturan antar sel, sehingga jaringan lipid ini bersifat sebagai isolator. Ya, kemudian yang penting kita ketahui bahwasanya di lingkungan sel itu terdapat kation-kation dan anion-anion. Di dalam tubuh kita itu yang penting adalah Na plus dan K plus sebagai kation dan anionnya. Di mana di sini distribusi kedua jenis ion tersebut di dalam intrasel itu yang lebih dominan adalah konsentrasi K plus. Dan di dalam ekstrasel yang lebih dominan itu adalah konsentrasi Na plus. Nah, ini yang penting ini. Ya. Jadi konsentrasi di masing-masing sel itu mempengaruhi bagaimana komposisi di dalam sel kita. Apakah dia Na plus atau K plus, ya. Nah, itu penting ibu-ibu memahaminya. Ya. Selanjutnya, di dalam kelistrikan di sel itu kita mengenal adanya Na plus, di mana Na plus itu adalah kation utama ekstrasel dan K plus itu adalah kation utama intrasel. Bagaimana sistemnya? Kalau dia terjadi secara alamiah, dalam keadaan istirahat terjadi perpindahan ion. Perpindahan ion ini terjadi secara difusi namanya. Difusi ini adalah akibat perbedaan konsentrasi ion, ya, di mana Na plus berdifusi ke spasi intrasel dan K plus berdifusi ke spasi ekstrasel. Dia terjadi secara alamiah. Nah, ini yang pertama. Tetapi kalau dia dipaksakan, nah ini contoh, eh, ini biasanya perempuan ini suka agar kulitnya lebih putih gitu, maka pakai apa namanya eh, bedak-bedak pemutih, bahkan bedak itu mengandung merkuri nantinya. Maka ketika kita menggunakan itu, maka di sini terjadi transport aktif. Pompa memerlukan energi, ya. Ketika dia memerlukan energi, maka Na plus ini dia dipompa ke spasi yang lebih dominan, ya, sehingga sangat dominan di sana. Begitu juga K plusnya juga dipompa ke spasi intrasel, sehingga di bagian yang dominan K plus juga dimasukkan K plus. Itu dinamakan dengan transport aktif dan dia harus memerlukan energi. Nah, itulah kadang-kadang ya kalau kita pakai apa alat-alat kosmetik itu tiba-tiba putih kulitnya, tapi tidak permanen, ya, hanya sementara. Nah, itu apa penyebabnya? Karena ada transport aktif ini, ya, ada pompa yang memerlukan energi. Segala sesuatu yang dipaksa itu di dalam tubuh kita bersifat fatal, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit, ya, kalau seandainya penggunaannya dalam ukuran yang sangat banyak, ya, bisa mengakibatkan kanker kulit kalau terjadi transport aktif seperti yang disampaikan di sini. Sekarang kita lihat ibu-ibu. Di dalam kelistrikan sel ini, awalnya itu terjadi potensial aksi. Di mana potensial aksi ini terjadi ketika potensial membran istirahat di saat polarisasi. Energi yang digunakan itu lebih kurang minus 90 mV dari bawah, ibu-ibu. Ya. Ketika dia akan terjadi polarisasi, dia dari bawah. Kemudian, jika diberikan rangsangan adanya stimulus pada membran sel, maka potensial aksi terjadi. Ketika potensial aksi ini terjadi, maka proses awalnya mula-mula terjadi polarisasi. Kemudian stimulusnya itu dilakukan kepada kulit misalnya. Dia mencapai nilai ambang data. Bisa terjadi secara mekanik, gerak, kimia, ya, kimiawi, obatan, ke listrik, biasa, atau biasanya diberikan kejut listrik, atau diberikan panas, misalnya shockwave heat therapy misalnya. Maka dia terjadi depolarisasi di sini. Ketika terjadi depolarisasi ini, maka permeabilitas membran sel itu akan meningkat. Sehingga difusi Na plus ke dalam sel. Ya, karena dia di luar sel tadi, maka dia pindah ke dalam sel. Kemudian di dalam sel lebih positif, sehingga potensial membrannya menjadi meningkat 40 mV pada bagian atas. Maka kemudian ya sel itu akan kembali terjadi repolarisasi.
pindah lagi dia ke energi yang terendah. Sehingga Na plus dipompa keluar dan di dalam sel lebih negatif. Sehingga potensial membrannya menjadi min 90 mV. Seperti ini kira-kira Ibu. Ya. Jadi perpindahan ini ya sudah terjadi ya sebagaimana mestinya ya alamiah ya. Maka dia dimulai dari min 90 mV kemudian sampai ke titik puncak ya threshold istilahnya itu pada 40 mV. Kemudian dia akan turun lagi ke uh, repolarisasi seperti itu. Itu perkembangan uh, sel di dalam tubuh ya terjadi secara continue improvement namanya. Jadi perkembangannya terjadi secara uh, kontinu ya, kontinu seperti itu. Paham ya Ibu-ibu ya bagaimana sel kita itu berkembang dengan sangat baik. Kemudian Ibu-ibu ada lagi kelistrikan di saraf dan ada pula kelistrikan di otot. Yang penting Ibu-ibu pahami, kelistrikan di sel, kemudian kelistrikan di saraf, kemudian juga kelistrikan di otot, itu semuanya membutuhkan adanya stimulus ya. Ada rangsangan terlebih dahulu. Contoh kulit kita ini merasakan panas yang terik misalnya. Maka panas yang terik itu adalah rangsangan sehingga misalnya terjadi evaporasi, terjadi penguapan di dalam tubuh misalnya. Maka penguapan terjadi di dalam tubuh itu karena adanya stimulus atau rangsangan dari suhu lingkungan yang sangat panas ya. Begitu juga di saraf ya. Saraf seperti yang ibu-ibu ketahui dia terdiri dari tiga hal ini, ada badan sel, ada akson dan ada otot ya. Untuk ketiga bagian ini dia terjadi terlebih dahulu yang dinamakan dengan rangsangan ya. Oke, kita lihat dulu yang pada saraf ya. Di yang pertama kita lihat pada jenis neuron. Neuron yang terjadi pada saraf itu diantaranya adalah neuron sensorik yang terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson. Selalu punya tiga ini. Di penghubung juga punya dendrit, badan sel, dan akson. Ya, nanti di apa? Di motorik juga seperti itu. Ada dendrit, badan sel, dan akson. Ya, ketiga sistem yang ada di dalam saraf ini ingat ya, dia akan bekerja apabila ada rangsangan atau stimulus yang terjadi pada tubuh kita. Ya, baru dia bisa bekerja. Oke. Apa yang menyebabkan ya rangsangan itu lebih cepat atau lebih lambat? Nah, itu yang dinamakan dengan arah impuls saraf ya, arah impuls saraf. Apa itu impuls? Impuls itu adalah perambatan depolarisasi. Perambatan depolarisasi ini terjadi pada tiga sistem yang ada pada saraf tadi. Ada dendrit, ada badan sel, dan ada akson. Nah, kalau seandainya, kalau seandainya orang punya apa namanya kecepatan daya tangkap. Nah, itu salah satu pencetusnya itu adalah yang menentukan kecepatan impuls saraf itu adalah diameter akson, ya, diameter ini. Dalam hal ini akson berdiameter lebih besar akan mengantarkan impuls lebih cepat. Jadi kalau cepat nangkapnya berarti diameter ini lebih lebar. Tapi kalau sempit ini maka diameter cepat nangkapnya itu akan lebih kurang, ya. Atau istilah saudara mungkin namanya LOLA ya, loadingnya lama, ya. Ketika disampaikan A lama untuk menangkapnya, maka itu dikarenakan diameter aksonnya ini kecil. Ya, diameter aksonnya ini kecil. Kemudian adanya selubung mielin pada akson. Impuls yang melalui selubung mielin akan dihantarkan lebih cepat karena sinyal yang dihantarkan dengan cara meloncat dari nodus Renvier yang satu ke nodus Renvier berikutnya. Gerakan seperti ini dinamakan dengan gerakan saltatoid. Ya, jadi kalau saudara lihat ya, ibu-ibu lihat B.J. Habibie misalnya, itu IQ-nya tinggi. IQ tinggi itu dikarenakan diameter aksonnya ini lebar. Sekarang anaknya jauh lebih tinggi IQ-nya. Itu menandakan bahwasanya diameter akson anaknya jauh lebih lebar dibandingkan Habibie. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Saya silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada, ibu? Apakah ada? Ada, ibu-ibu? Ya, kalau tidak, saya lanjut dulu ya. Tidak, saya lanjut. Oke.
Neuron bermielin itu menghantarkan impuls dengan sangat cepat ya. Neuron yang bermielin itu menghantarkan impuls dengan cara cepat. Cara lain penghantaran impuls sangat cepat ya adanya lengkung refleks. Contoh, tanpa sengaja menginjak paku. Kemudian memerlukan jalur lengkung refleks. Impulsnya sangat cepat sehingga segera diantisipasi, akhirnya kerusakan tidak parah. Jadi kalau ibu lihat paku ya, kakinya sudah langka, kalau lengkung refleksnya bagus, itu kaki itu bisa digeser letaknya sehingga tidak terjadi luka yang parah pada kakinya. Tapi kalau enggak, Bu, paku paku paku, tapi tetap ditaruh di sana juga. Berarti lengkung refleksnya kecil atau sempit, ya. Nah, jadi ini juga yang apa? Yang bikin orang, oh ada yang cepat tanggap, ada yang lama. Lama baru dia kerjakan, itu bisa ditenggarai adanya lengkung refleks yang sempit ini. Ya, oke. Saya lanjutkan. Kelistrikan di sinapsis ya pada saraf. Impuls di sepanjang neuron akan berakhir pada bagian ujung yang mengandung vesikel sinaptik, ya, di mana vesikel terstimuli itu mengeluarkan neurotransmitter misalnya asetilkolin, ya, dia mempercepat ya proses ya pencapaian informasi dari otak ke seluruh tubuh. Kemudian neurotransmitter itu membantu meneruskan impuls menuju sel-sel berikutnya. Jadi untuk ibu-ibu ketahui ya pekerjaan saraf itu ya pertama dia harus ada stimulus. Kemudian stimulusnya itu dia transfer ke SSP, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat nanti akan memberikan penerjemahan apa yang dimaksud oleh rangsangan tadi. Kemudian nanti dia sampaikan ke bagian tertentu, misalnya tangan ini lagi megang benda panas, maka tangan segera melepaskan benda panas tersebut. Itu berarti terjadinya neurotransmitter membantu meneruskan impuls menuju sel berikutnya. Jadi cepat dia menyampaikan. Sehingga apa Ibu-Ibu? Reseptor sinaptik sel itu berikutnya menangkap neurotransmitter tersebut, impuls berlanjut ke sel berikutnya. Jadi bagaimana yang akan diberikan informasi oleh SSP, sistem saraf pusat, itu tergantung nanti informasi dari stimulus yang terjadi itu dari mana. Contoh ini Ibu. Ibu berada di pegunungan yang sangat dingin sekali. Kemudian kulit merasakan rasa dingin, adanya stimulus yang dingin, disampaikan ke otak. Oh, dingin ya. Maka tubuh menggunakan jaket, pasang jaket. Pemasangan jaket itu adalah uh, penerusan impuls menuju sel berikutnya dari persarafan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Ini saya bicara sendiri aja ini. Ada yang bertanyakan mungkin Ibu? Saya silakan. Ini kan Ibu sudah praktek ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu Rindu, Bu Cindy, ada? Hmm. Saya one man one show kayak ini. Iya Bu Rindu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang terasa sedikit Bu? Oke. Oke, jadi ini ya. Ingat nanti kelistrikan di saraf dan di otot itu nanti ada neuroeffector junction dan otot nanti. Jadi ingat ya, sistem saraf itu yang paling dekat dengannya itu adalah sistem otot ya. Karena saraf itu memang akan menerima rangsangan awal itu dari otot ya. Dari bagaimanapun ya, dari rambut pun juga ya, karena di rambut itu kan juga ada otot di bagian kepala ya. Oke. Coba saya minta Ibu baca ini. Coba Ibu bandingkan ya ini di otot dan sel saraf, kemudian ini di otot jantung. Saya ingin Ibu-ibu menemukan perbedaan ini dan ini. Ya, coba dibaca dengan baik-baik, kemudian Ibu cari perbedaannya apa kira-kira. Apa kira-kira perbedaan antara yang di atas dengan yang di bawah? Ada yang bisa jawab, Ibu-ibu? Apa perbedaan yang di atas dengan yang di bawah?
Stimulus dengan stimulus SA, Pak. Oke, itu satu ya. Yang di atas menunggu stimulus ya, Ibu ya. Di bawah stimulus SA atau stimulus dengan stimulus SA. Dua itu perbedaan. Kemudian apa lagi, Ibu? Yang lain kira-kira bagaimana cara kerjanya dua hal ini? Oh ya, Ibu kan sudah sering ya bekerja dengan jantung, ya. Ada nggak yang di ruang anak ya menggunakan ECG? Ada nggak Ibu mengetahui jantung janin, kemudian mengetahui kontraksi uterus? Ada nggak pernah menggunakan alat itu? Elektro, EKG. bukan EKG untuk dewasa kan? Yang ECG-nya, yang untuk janin, Belum, jantung Pak. janin, belum pernah ya? Belum. 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 Oke, yang jantung janin dan kontraksi uterus ya, untuk melihat apakah eh, adekuat untuk melanjutkan kehamilan ya pada ibu. Belum pernah ya. Jadi gini, ibu-ibu, coba perhatikan, yang di atas itu dia menunggu stimulus. Jadi ketika ya sel otot jantung ya atau sel otot itu sendiri atau sel saraf, dia akan bekerja apabila ada stimulus. Tapi di bawah jantung tanpa menunggu stimulus dia bekerja secara terus-menerus. Kenapa? Karena kalau jantung bekerja harus pula menunggu stimulus, kita tidak hidup ibu-ibu ya. Karena jantung harus berdetak terus-menerus. Jadi kalau dalam tubuh kita, Ibu, kalau Ibu kaji anatomi apa yang paling apa namanya paling banyak pekerjaannya ada dua Ibu. Yang pertama sistem kardiovaskular, itu jantung. Yang kedua itu adalah sistem respirasi. Dua hal ini adalah pekerjaannya yang tanpa kita sadari. Dia bekerja terus-menerus. Ya, respirasi dan kardiovaskular. Coba saja kalau dia berhenti bekerja, kita apnu, ya, bisa pingsan kita, ya, atau bisa wafat, ya. Kalau seandainya memang terjadi pada sistem respirasi, nggak sanggup dia menghirup nafas atau mengeluarkan nafas, maka biasanya pasien meninggal. Kalau di kardiovaskular, apnu, gitu, ya, misalnya ada uh, apa namanya ada kesalahan pada otot jantung. Nah, itu bisa penanganannya berat ya, misalnya operasi besar ya, pemasangan cincin dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena jantung itu memang bekerjanya terus. Jadi kalau ibu-ibu sadar terhadap diri ya, maka olahraga jantung itu wajib. Kan tahu ibu ya, sambil duduk ya, eh, itu adalah tindakan kita untuk memelihara jantung atau ibu betul-betul ikut senam jantung yang dilaksanakan oleh Asosiasi Jantung Indonesia. Itu loh Ibu. Ada Ibu pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke. Jadi ini EKG Ibu. Ya. Jadi apapun yang berdasarkan kelistrikan itu selalu menghasilkan gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal ini di dalam EKG dia menghasilkan titik-titik. Titiknya adalah P, QRS, dan T. Ya. Kemudian ibu-ibu, ini adalah tampilan normal untuk detak jantung pasien. Ya, kalau normal pasien kita, maka detak atau irama jantung ini akan berulang secara siklik. Ya, jadi sini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat itu akan sama. Itu menandakan bahwasanya irama jantung kita itu normal. Tapi ingat, nanti ada pasien ibu-ibu nanti irama jantungnya tidak normal. Misalnya yang harusnya ke atas jadi ke bawah misalnya atau dia lebih merapat misalnya, atau ada lagi yang hampir flat ya, misalnya kasusnya sangat besar. Itu menandakan bahwasanya kelistrikan di jantung itu mempengaruhi alat detak jantung yang kita kenal dengan rekaman EKG ya, rekaman EKG. Oke. Nah, jadi kalau rekaman EKG ini di print dia menggunakan kertas milimeter sehingga kita bisa mengetahui mana R1, R2, R3, R4 dan seterusnya. Kalau R ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, itu bisa kita asumsikan pasien kita dalam keadaan normal. Tapi kalau seandainya di sini misalnya tinggi, kemudian di bawahnya lebih rendah, kemudian lebih rendah lagi, bahkan ada yang lebih merapat, atau lebih terbalik lagi, itu menandakan kelistrikan di otot jantung ada. Ya. Nah,
ini frekuensi-frekuensi ini ya eh, silakan saja nanti ibu-ibu apa nanti eh, video dari pembelajaran ini saya akan kirim di grup ibu-ibu. Sampai di sini mungkin ibu-ibu ada yang mau ibu-ibu tanyakan, saya silakan. Ada, Bu Cindy? Ada yang mau ditanyakan? Ada kasus mungkin ya, atau ada apa ya yang mungkin barangkali bisa kita diskusikan? Ada mungkin barangkali? Bu Alvita, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, Bu Rindu mungkin. Bu Rindu ada yang mau ditanyakan? Karena bahan kita di dalam kelistrikan di otot jantung sudah selesai. Oke, ya kalau tidak ya kita cukupkan pertemuan kita untuk hari ini. Ya, mungkin barangkali kita ambillah video kehadiran kita lebih banyak ini ada 11 orang ya. Coba di-on-kan kembali kameranya. Ya, Bu Lori, Bu Anggun, Bu Rafika mungkin lebih kelihatan wajahnya Bu, biar nanti. Bu Cindy, Bu Lori dan Bu Anggun ya nggak di tempat ya. Ya kalau nggak apa-apa ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, saya tutup ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya.